Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kembali lagi ya. Kita lanjutkan obrolan-obrolan kita di pagi hari ini bersama dengan Mas Walid. Dan kita lanjut lagi, tadi kita sudah membahas mengenai aktivitas kesibukan Mas Walid juga sebagai Kepala Pusat Publikasi yang ada di Uinfas Fatmawati Bengkulu, dan bagaimana peran jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan ini juga menjadi wajah dari Uinfas, juga wajah dari kampus-kampus atau sekolah-sekolah pada saat ini ya. Dan bagaimana nih perkembangannya sampai saat ini nih Mas Walid? Alhamdulillah hari ini kita di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu itu sudah banyak memberikan kontribusi yang nyata dalam dunia pendidikan. Artinya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen itu salah satu output yang harus dihasilkan adalah bagaimana menerbitkan artikel tersebut di jurnal internasional. Dan itu sudah terbukti, alhamdulillah banyak. Dan dalam 2 tahun 3 tahun ini merupakan prestasi dari Pak Rektor ini, melahirkan beberapa guru besar yang banyak gitu, dan jadi hampir 20-an gitu. Dan yang tadinya cuma 2 guru besar kita di UIN itu nambah jadi 20 gitu. Kan lumayan banyak gitu kan. Jadi opsi untuk bagaimana kita itu ternyata peran dari jurnal ilmiah itu sangat berperan. Mereka tidak bisa naik pangkat dari lektor kepala ke guru besar atau ke profesor itu tanpa adanya mempublikasikan di jurnal-jurnal. Dan itu peran dari publikasi ilmiah membantu itu, memberikan pendampingan, memberikan masukan dan saran agar salah satu syarat itu terpenuhi. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita bisa membantu, kemudian kita juga membantu para guru gitu untuk naik pangkat. Dari guru-guru baik itu dari SD, SMP, SMA gitu. Kemudian dari beberapa instansi yang menekankan bahwasanya untuk kenaikan pangkat itu emang harus publikasi. Tentunya dengan etika dan attitude yang bagus. Artinya ada etika ilmiah ketika kita jangan sampai mereka menganggap cukup dengan bayar saja. Nah, benar. Karena bisa kan beberapa waktu lalu kan ada kejadian yang menurut saya ini tidak perlu terjadi gitu ya. Ada mungkin gara-gara itu tadi yang benar kata Mas Walid, untuk ngejar naik pangkat itu atau jenjang karir, akhirnya melakukan berbagai macam cara. Itulah yang menjadi kekurangan di bangsa kita hari ini. Jadi orientasinya bukan kepada keilmuan yang dibagikan, tetapi untuk naik pangkat. Yang jadi itu yang menjadi bola salju yang terus meluncur gitu loh. Dan baiknya kita sebagai pelaku sivitas akademika, baik itu di dosen ataupun di peneliti, itu memang harus benar-benar menerapkan etika-etika ilmiah itu gitu loh. Bagaimana mempublish, kan kadang ada orang yang mempublish nggak sabar nih, harus terbit di bulan ini, padahal pola penerbitan artikel itu nggak seperti itu gitu loh. Ada ketika dia submission berlangsung selama mungkin 5 bulan, 6 bulan, kemudian direview oleh reviewer. Ya kalau reviewernya 1 enak. Biasanya kalau tataran internasional reviewernya 3 gitu loh. Reviewernya 3 ya dikoreksi dulu sehingga artikelnya benar-benar layak nih. Kemudian masuk lagi ke tataran proofreader, ditranslate lagi, disesuaikan dengan grammar yang bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu di tataran internasional. Artinya artikel kita ini bukan hanya untuk dibaca di Indonesia saja, akan tetapi di dunia. Ketika kita membaca artikel yang adalah orang Indonesia, artinya representasinya adalah orang Indonesia. Misal kita mengenalkan pendap gitu. Pendap selaku makanan tradisional dilihat dari sisi sainsnya. Ya, itu kan mengenalkan budaya kita gitu. Kemudian ya itu tidak bisa langsung mau terbit gitu. Itu kan banyak yang menjadi kekurangan akademik sekarang, insan akademik sekarang maunya cepet dan instan gitu. Karena ngejar akhir tahun ini sudah harus naik jabatan, ada yang dikejar ini, jadi maunya cepet, instan, 3 bulan pokoknya selesai semua. Makanya solusinya yang kami tawarkan dalam pusat publikasi ilmiah itu jangan bergantung dengan waktu. Makanya setiap dosen harus mempunyai publikasi ilmiah minimal dalam 1 semester itu 2. Artinya dia nggak kelabakan lagi ketika mau ngejar naik pangkat, kan udah ada tabungan-tabungan sebelumnya untuk bagaimana mereka ini. Jadi kan
terkesan jelek. Itulah yang menjadikan instansi kita jelek gitu loh. Instansi dalam artian yang bahwasanya kemampuan dosennya nggak paham terkait dengan itu. Makanya harus punya integritas, etika publikasi dan lain sebagainya, sehingga benar-benar apa yang mereka tulis itu pure dari hasil penelitian. Hasil penelitian itulah yang menjadi mengenalkan tulisan mereka di luar. Dan dalam Al-Quran kan jelas gitu. Betul. Kalau tulisan kita dibaca oleh orang lain, itunya artinya ilmu kita dibaca. Betul. Mengalir, Pak. Mengalir terus sampai kapanpun. Iya, sampai kapanpun, sampai kita meninggal. Artinya dikutip di berbagai buku ini, dikutip di berbagai berita ini, dikutip di berbagai tulisan opini dan lain sebagainya. Insya Allah mengalir ilmunya dengan artikel yang telah kita buatkan itu tadi. Makanya prinsip dalam menulis itu adalah ya kita berbagi ilmu, Pak. Kita berbagi ilmu, kemudian efek dari itu ya nantilah untuk naik pangkat, alhamdulillah Anda. Makanya rektor kemarin mungkin dalam semester depan itu menekankan kepada para dosennya, enggak publikasi itu pada saat naik pangkat saja gitu. Publikasi itu emang harus wajib gitu setiap semester, minimal 2 artikel di tataran nasional dan internasional. Nah biasanya nih Mas Walid, jaraknya berapa lama sih satu artikel atau satu jurnal itu begitu sudah disubmit ternyata sudah layak untuk dipublikasikan? Memakan waktu 6 bulan kah atau bahkan sampai 1 tahun kah? Paling sebentar itu adalah 6 bulan, Pak. 6 bulan. Karena saya selaku editor-in-chief di jurnal Sinta 2, saya banyak menemukan jurnal-jurnal yang artikel-artikel yang harus benar-benar dirombak dulu. Makanya yang paling bagus itu adalah 6 bulan. 1 bulan itu saya biasanya saya selaku pengelola jurnal itu membaca sebagai editor artikel tersebut, apakah layak, apakah sesuai dengan skop, apakah ilmuannya mempunyai kebaharuan atau skopnya bagus gitu. Maka ketika itu bagus, maka saya lemparkan kepada peer reviewer. Berarti setelah disubmit terus juga Mas Walid review, katakanlah review, mengecek kembali begitu ada yang memang harus diubah, dikembalikan lagi kepada autor. Dikembali lagi kepada autor. Setelah itu kan kita butuh orang ahli nih. Benar. Misalkan tentang tanah, maka reviewernya adalah tentang tanah. Jadi ada coretan-coretan atau komentar-komentar, kembalikan lagi ke autor, kemudian diperbaiki sampai dengan benar-benar artikel itu bagus. Artinya berarti itu yang memakan waktu lama. Memakan waktu yang lama, dan itu emang proses dalam open journal system itu sebenarnya proses. Justru itu yang menjadi jurnal itu berkesan karena prosesnya itu tadi. Jadi bukan hanya kita menuntut, karena pemahaman dosen itu banyak yang kurang di situ gitu. Karena sibuk, apalagi yang dosen-dosen yang yang tidak melek terkait dengan itu. Makanya banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara. Udah deh, bayar aja, yang penting jurnal saya 1 bulan ini harus selesai terbit gitu. Itu jadi banyak caloknya. Banyak caloknya. Akhirnya banyaklah menimbulkan nanti jurnal yang tidak berkualitas gitu ya. Kasian ya nanti ya itu tadi, peserta didik kita generasi selanjutnya membaca jurnal yang bisa dikatakan tidak layak untuk dipublikasi gitu. Nah selain itu untuk Mas Walid, bagaimana nih peran sertanya lagi dalam membuat pendidikan yang berkualitas? Tadi kan dari sisi untuk jurnalnya, bagaimana sisi dari langsung kepada orangnya atau peserta didiknya? Kalau untuk meningkatkan kualitas menjadi lebih baik, ya tentunya dengan mengupgrade keilmuan. Dosen itu harus mengupgrade keilmuannya. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah profesor, mentang-mentang kita sudah doktor, ilmunya itu aja. Sedangkan ilmu yang kita itu udah berbeda zamannya dengan sekarang. Jadi saya selalu mengatakan dengan teman-teman sejawat itu bagaimana kita harus mengupgrade keilmuan kita. Artinya dari sisi positif ya, upgrade itu kita harus belanja banyak melek dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Kayak dengan kampus-kampus yang lain, kita harus terbuka, kita harus inklusif gitu kan. Jadi harus benar-benar kita tuh tahu dengan keilmuan kita. Misal apa yang menjadi tren di pendidikan sains hari ini gitu. Apa yang menjadi tren di
keilmuan sosial, apa yang menjadi tren di keilmuan ekologi ekonomi hari ini. Kita harus upgrade gitu. Oke. Dengan mengikuti conference di Betul, luar betul. gitu, bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan ya, tapi mengupgrade keilmuan itu. Kemudian memberikan materi-materi. Artinya ketika kita memberikan materi otomatis kita membaca ya. Benar. Kita membaca, kita menyampaikan apa yang menjadi tren hari ini. Oke. Dari sisi keilmuan. Kemudian kita harus juga banyak membaca, Pak. Dosen Betul, itu kalau nggak membaca udah selesai gitu. Karena itu tadi ya, perkembangan jalan Iya. terus gitu. Yang dibaca itu adalah hasil penelitian. Oke. Kalau dibaca hanya buku dan koran itu agak susah juga gitu. Benar. loh. Cuman info saja yang Info, didapatkan. betul, benar. Ya, tapi kalau hasil penelitian, mereka mempunyai pikiran, oh bagaimana penelitian ini bisa kita terapkan di Indonesia. gitu. Benar. Ada temuan-temuan baru. Temuan-temuan baru sehingganya dosen itu menjadikan penelitiannya bukan hanya untuk mencari cuan saja gitu. Betul. Akan tetapi benar-benar mempunyai output dan outcome yang harus dihasilkan dari penelitian itu gitu. Oke. Sehingganya penelitian di kampus tersebut berkualitas atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah melibatkan mahasiswa, Pak. Oke, jadi maksudnya diajak ini, ayo Ya. ikut penelitian. Ya, gitu. melibatkan mahasiswa di tataran nasional. Saya selalu mengajak di setiap tahunnya mahasiswa harus berani mempresentasi, berargumentasi di depan di tataran nasional. Oke. Saya selalu mengajak mahasiswa setiap tahunnya. Ada tidak ada dananya pokoknya berangkat. Sehingganya itu menjadi pengalaman mereka nanti dan termotivasi, tidak hanya besar di kandang gitu loh. Artinya mereka wawasannya bertambah, Terbuka, jadi terbuka terbuka, gitu. oke. Sehingganya Baik. mahasiswa itu punya motivasi, saya harus seperti itu gitu. Berarti saya harus melanjutkan S2. Itu cara simpel bagi seorang dosen untuk bagaimana memotivasi mahasiswa. Oke, baiklah. Mas Walid, kita break lagi, Iya. kita tarik nafas lagi dan masih pemirsa Opini, kami berdua akan kembali lagi untuk Anda.